Kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, hutang itu tuh sesuatu yang menurutku indah banget gitu, karena dari yang kita nggak punya uang, tiba-tiba tuh bisa ada uang sendiri gitu. Kita ngobrol santai saja teman-teman, karena memang untuk saat ini kita harus bukan sedikit lagi, harus benar-benar bisa melihat bahwa ada potensi yang cukup bagus dari investasi properti ya, karena itu bisa menjadi sumber passive income kita. Di sisi lain kita harus kerja keras banting tulang, tapi di sisi lain kita harus ada persiapan. Agar kita di sini Pak Antoni tahu properti ini tepat menjadi investasi atau enggak, itu kayak gimana ya Pak ya? Ya. Oke, kalau untuk properti sendiri, tepat atau enggaknya itu memang banyak faktor ya. Jadi ditentukan dari yang pertama memang dari segi lokasinya. Lokasinya kan kita lihat itu benar-benar bagus atau enggak. Maksudnya menjanjikan untuk bisa naik terus atau enggak. Nah, terus juga kalau kita ngelihat properti ini sudah enggak zaman yang namanya kita beli properti, tanah dianggurin terus, enggak diapa-apain gitu. Enggak diperuntukkan cuma buat investasi, itu menurutku salah banget, karena namanya investasi ya harus nggak cuma mengandalkan capital gain dari propertinya, tapi juga ada cash flow di dalamnya. Nah, itu yang harus diperhatikan banget. Terus juga dari segi developer kita juga harus ngecek legalitasnya. Nah, itu landasan-landasan yang perlu kita lihat dulu lah sebenarnya. Kalau semuanya itu memang sudah clear, nah ini investasi yang tepat nih, menarik gitu. Dan kita juga harus memperhitungkan juga ya kondisi keuangannya kita, apakah masuk dengan investasinya itu. Kalau misalkan ini adalah pelaku usaha UKM, UMKM gitu ya, ingin berinvestasi properti, bagaimana memulainya dan start awalnya seperti apa? Karena kalau kita ngomongin UMKM atau UKM itu kan untuk bisnisnya uangnya ada yang, mohon maaf, menengah ke bawah begitu. Apakah masih memungkinkan untuk melakukan bisnis tadi passive income dari properti gitu? Bagaimana Pak Antoni? Nah, sebenarnya memungkinkan banget dengan cara memang kita mengambil kredit gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya itu perbankan untuk membantu kita dalam berinvestasi di properti. Karena menurutku gini sih, hutang itu memang kalau dulu itu dikonotasikan sebagai hal yang kayaknya kurang bagus beban gitu. Iya, sara, nggak bagus gitu kan. Iya. Tapi kan sebenarnya di balik hal itu semua, kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, hutang itu tuh sesuatu yang menurutku indah banget gitu, karena dari yang kita nggak punya uang, tiba-tiba tuh bisa ada uang sendiri gitu. Nah, jadi utang itu menurutku menarik banget ya, kalau misalkan digunakan untuk sesuatu yang tepat. Nah, di investasi properti ini kan memang benar-benar kita lihat sendiri, perbankan itu suka di properti kan. Jadi kalau perbankan sendiri itu nggak ada nih namanya orang mau pinjem duit, tapi duitnya dipakai buat apa Pak? Dipakai untuk beli sahamnya perusahaan lain. Nah, itu kan nggak mungkin gitu kan. Perbankan pasti bilangnya dipakai untuk beli properti. Oh ya, boleh. Nah, memang perbankan sendiri kan memang sudah suka. Jadi kalau teman-teman sendiri ya, kalau memang benar-benar mau investasi properti, caranya harus ambil kredit itu gitu. Nah, makanya aku mutusin untuk masuk di bisnis properti, di investasi properti, karena memang punya satu properti, 10 properti, 15 properti itu menurutku sama gitu, sama nggak ribetnya. Mau ekspansi terus itu juga nggak membuat aku semakin tersita waktunya, malah effort aku untuk di properti itu mungkin cuma 20%, sisanya aku lebih fokus ke yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya adalah, mohon maaf nih, pada saat pandemi kayak gini, sempat kemarin kan properti juga turun begitu, adakah trik dan juga tips khusus begitu Pak untuk tetap bisa memulai investasi properti namun kondisi yang serba tidak pasti semacam ini? Saya menyebutkan serba tidak pasti karena kita nggak tahu nanti akan ada gelombang berikutnya atau enggak gitu. Ini gimana Pak Antoni? Makanya kalau misalkan aku cari properti kan memang harus ada cash flow-nya. Cash flow-nya itu yang bisa kita pakai untuk membantu kita meningkatkan income kita dari sana sih sebenarnya. Kalau misalkan ngelihat pandemi pun juga aku justru ngelihat ini sebagai suatu peluang ya, karena semuanya itu ngasih harga yang murah. Banyak properti yang dijual dengan salah harga, terus habis itu juga dari perbankan juga ngasih kreditnya itu juga panjang banget tenornya, bunganya juga rendah banget,
dari developer juga biasanya ngasih keringanan dari pembayaran DP, dari pembayaran cicilan, itu bener-bener diringankan banget. Nah, kalau teman-teman bisa dapetin di masa sekarang, itu justru paling tepat banget. Oke, tapi pilihan propertinya apakah harus ada skala prioritas? Mana yang bisa diambil dulu nih mumpung harganya lagi turun? Atau semua jenis properti, Pak Antoni? Kalau aku sendiri kan memang mainnya di kos-kosan, jadi pasti aku bilangnya kos-kosan dulu untuk bermain di properti. Tapi apapun itu sebenarnya kendaraan orang beda-beda ya. Yang penting ada cash flow di dalamnya dan tidak mengganggu bisnis utamanya kalian, itu udah paling bagus banget. Kita langsung jawab pertanyaan ya, Pak Antoni. Ada beberapa yang sudah masuk di sini dari Nanda Kirana. Pertanyaannya adalah, Pak Antoni, tolong dong bagi tips punya properti tanpa modal. Nah, loh gimana nih? Pak Antoni silakan. Kalau bisa nggak sih kayak gitu? Kalau properti tanpa modal memang biasanya aku ngambilnya itu rumah-rumah second di mana propertinya itu memang under value banget. Jadi waktu dievaluasi sama perbankan pun biasanya perbankan menilainya lebih tinggi dibandingkan dengan harga propertinya itu. Nah, di situ baru aku biasanya bisa ngambil propertinya itu tanpa modal karena menggunakan trik yang itu. Kita nyari benar-benar rumah yang under value di bawah pasaran. Under value itu dibandingkan dengan properti-properti sekitarnya ini jauh lebih murah. Misalkan harga luas tanah di sini 100, bangunannya juga 100, dijualnya cuma 1 miliar. Yang ini 100, bangunannya juga 100, dijualnya cuma 500 juta. Nah, itu termasuk yang under value tuh, yang 500 juta. Karena di sisi sebelah-sebelahnya dijualnya 1 miliar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Apakah memungkinkan? Jawabannya mungkin, tapi sangat gitu. Jadi prosentasenya mungkin 5-7% aja. Kalian cari 100, ya mungkin baru ketemu 7 properti aja yang bisa kalian dapatkan gitu. Bahkan orang pasti mikir, ini properti kok harganya lebih rendah. Bukannya muncul rasa kecurigaan, akhirnya sanksi, ragu-ragu. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Ini gimana ya Pak Antoni ya? Nah, biasanya memang sekali lagi balik lagi ya ke namanya kredit. Kalau kita ngambil kredit, otomatis perbankannya itu sudah 100% akan ngecekin propertinya kita akan ambil ini tuh aman atau enggak. Oke, geser lagi ke pertanyaan berikutnya datang dari Sindu. Ini Mas bergeser ke developernya Pak Antoni. Ini tips untuk memilih developer properti yang tepat dan ciri-cirinya bagaimana? Oke, kalau developer yang tepat, teman-teman harus paham juga bahwa developernya ini sudah terjun di properti cukup lama gitu. Jadi dalam artian mereka nggak di awal-awal aja, tapi memang benar-benar sudah punya track record yang bagus dulu. Nah, kemudian juga teman-teman harus perhatikan juga dari developer sendiri itu memberikan penawarannya seperti apa gitu kan. Jadi kan nggak cuman kita ngelihat produk seneng tapi nggak bisa bayar juga. Nah, itu kan juga harus dipertimbangkan. Developernya itu memberikan kemudahan seperti apa sih supaya kita ini bisa membeli propertinya itu. Karena balik lagi ya, permasalahan milenial ini sebenarnya bisa nyicil, tapi kadang-kadang itu nggak diberi kemudahan sama developernya. Karena mundur untuk membeli. Karena mereka ya posisinya banyak gaji ya, tapi itu nggak pernah ditabung, makanya nggak pernah kumpul DP-nya gitu. Kemudian berikutnya dari Sindu kita bergerak ke Agum. Agum ini nanya, Pak Antoni, gimana ya Pak ya caranya anak muda yang baru berusia 20 tahunan bisa punya properti sendiri? Ya, jadi memang harus diprioritasin ya. Kalau memang kita mau investasi properti, memang ya kita harus prioritasin dulu. Kalau ketika ada mengambil suatu kredit, ya balik lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak mengambil kredit itu biasanya duitnya itu langsung dibuang tuh buat liburan, beli barang. Tapi kalau memang sudah kita investasi properti, ini kan adalah komitmen jangka panjang. Jadi teman-teman itu benar-benar harus begitu dapat duit langsung disisihkan dulu, sisihkan buat ini, baru kebutuhan teman-teman itu. Nah, kalau aku melihat pun juga di Tritan Hub ini kan juga maksudnya sangat-sangat murah ya. Untuk sebuah gudang dengan harga cuma 700-an juta itu murah banget sih. True. Murah banget. Benar. Tapi gini, kalau misalkan memulai bisnis properti, kemudian kan pasti ada momen-momen di mana kita negosiasi harga. Kalau misalkan urusannya adalah dengan pemilik properti atau dengan developer bahkan. Bagaimana negosiasi harga ini bisa dilakukan oleh kita yang baru mulai untuk ingin bisnis properti, Pak Antoni? Ya, jadi sebenarnya kalau memang dari aku sendiri, negosiasi ini mempengaruhi banget ya, karena untuk bisa mendapatkan properti yang murah
yang under value itu harus ada dua. Yang pertama dari segi perbankan yang menaikkan harga atau pemilik rumah yang menurunkan harga. Yang menaikkan ini dari perbankan biasanya kita compare bank satu dengan bank yang lain. Kira-kira mana yang bisa memberikan appraisal lebih tinggi. Nah, kalau untuk masalah menurunkan, memang di sini adalah tahap yang paling penting ya. Kita harus bisa menegosiasikan supaya angkanya itu benar-benar minim banget. Nah, yang pertama, negosiasi itu tidak terjadi kalau misalkan kita tidak punya kedekatan personal antara pembeli dengan penjual. Makanya biasanya ketika membeli sebuah properti itu nggak pernah yang namanya aku transaksi langsung tanya harga itu di depan. Jadi memang sudah tahu harga dari broker, biasanya aku ketemu dengan ownernya dan aku pelan-pelan ngajak makan dulu ya. Di sana pun juga ngajak ngobrol hal yang berbeda lah, bukan tentang propertinya itu sendiri. Dari situ kita bentuk ikatan juga, baru nanti terakhirnya kita bilang, Pak, misalkan harganya sekian, kira-kira Bapak gimana? Nah itu proses negosiasinya nggak cuma sekali, besoknya bisa datang lagi, 2 hari lagi datang lagi dengan membawakan suatu makanan, bawakan suatu hadiah. Itu yang membedakan sih, maksudnya karena negosiasinya tuh benar-benar bertahap banget, nggak cuma sekali aja terus habis itu putus. Kita buat kedekatan personal dulu. Terima kasih banyak Pak Antoni Sudarsono, thank you so much sudah berbagi, sudah memberikan inspirasi untuk kita di hari ini. Sehat selalu ya Pak ya, thank you so much.